Selamat datang di Suka-Suka Channel. Rena! やんのね、結果。強くなったね、友達ちゃん。Dari The King of Oyakoko, yaitu Yoshiki Murayama. Dari awal ia bergabung sampai memutuskan untuk keluar dari Oyakoko tercinta, yang mana selain bertarung untuk mencapai puncak, Murayama juga akan terlibat pertarungan besar dengan beberapa geng penguasa dan para mafia di kota Sword. Sebelum terciptanya kota Sword, wilayah tersebut dikuasai oleh sebuah geng legendaris bernama Mugen yang dipimpin oleh Kohaku dan mempunyai rival kuat yaitu Amamiya Brothers. Di wilayah tersebut terdapat sebuah sekolah khusus laki-laki yang diisi oleh para berandalan kota yaitu Oyakoko. Oyakoko sendiri dibagi menjadi dua bagian, yang adalah paruh waktu dan penuh waktu, di mana paruh waktu terdiri dari murid-murid yang usianya melebihi 20 tahun, sedangkan penuh waktu adalah para murid yang umur dan masa studinya sama seperti sekolah pada umumnya. Di Oyakoko terdapat sebuah tradisi lama, yaitu bagi siapapun murid yang mampu menahan 100 pukulan, maka orang itu akan diangkat sebagai pemimpin dari Oyakoko. Dan orang yang hampir melampaui hal itu adalah Hideto Furuya, seorang murid tangguh yang berhasil menahan 98 pukulan. Hingga tak lama seorang yang tak pernah kalah melawan siapapun bergabung dengan Oyakoko untuk mencapai puncak, bernama Yoshiki Murayama. Dengan tekad kuatnya, Murayama dapat menahan 100 pukulan dari petarung-petarung kuat di Oyakoko. Dan bahkan mengejutkannya, Murayama dapat membantai semuanya walau dalam keadaan bonyok setelah menerima 100 pukulan. Di sisi lain, suatu kondisi membuat geng legendaris Mugen akhirnya harus terbubarkan, dan Kohaku beserta Amamiya tiba-tiba menghilang. Keadaan itu membuat beberapa geng besar pun naik ke atas dan mendapatkan kekuasaannya masing-masing di wilayah tersebut, di mana geng-geng itu adalah Sano Rengokai, dipimpin oleh mantan anggota Mugen, Cobra. Lalu White Rascal dipimpin oleh Rocky, kemudian Root Boys dipimpin oleh Smoky, Daruma Ika dipimpin oleh Hyuga, dan terakhir the one and only Yoshiki Murayama, seorang legenda yang berhasil mengendalikan Oyakoko dan membuat Oyakoko mendapatkan kekuasaan, sehingga dari masing-masing inisial geng wilayah tersebut pada akhirnya diberi dengan nama kota Sword. Untuk menjaga keseimbangan wilayah, kelima geng Sword pun akhirnya membuat sebuah peraturan dikarenakan kekuatan masing-masing geng yang hampir di level yang sama. Namun dalam menjaga keseimbangan wilayah, suatu kondisi membuat beberapa geng Sword pun akhirnya harus terlibat dengan konflik-konflik yang tidak diinginkan, di mana konflik pertama melibatkan Murayama dan kawan-kawan dengan Sano Rengokai. Konflik diawali dengan Chiharu yang memulai hari pertamanya di Oyakoko, di mana di sana ia tidak sengaja melihat Furuya dan kawan-kawan yang sedang melakukan pertarungan tidak adil dengan lawannya, sehingga ia pun memutuskan untuk melerai perkelahian itu dan memancing amarah dari salah seorang terkuat di sekolah itu, yang seketika juga Chiharu dengan refleks melayangkan pukulannya ke Furuya. Sejak saat itulah Chiharu menjadi target Furuya dan kawan-kawannya. Chiharu melarikan diri sampai di wilayah Sano Rengokai, dan di sana ia tidak sengaja menabrak seorang anggota dari Sano Rengokai yaitu Yamato, yang sekaligus menjadi pemicu perselisihan antara Oyakoko dan Sano, dengan Yamato yang mencoba untuk menyelamatkan Chiharu dari serangan Seki dan kawan-kawan. Hingga di esok harinya, Murayama yang mengetahui kejadian penyerangan itu tentu saja tidak tinggal diam, dan bersama para pasukannya ia pun datang untuk menemui Sano Rengokai. Namun di sana ia justru hanya disambut oleh Yamato dan beberapa temannya tanpa pemimpin mereka, di mana ternyata Yamato dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan menyerahkan Chiharu kepada Oya dan meminta Murayama untuk melempeskan semua ke dirinya tanpa melibatkan Sano Rengokai. Yang seketika mendengarnya, para anggota Oya pun menjadi marah dan membuat suasana menjadi semakin panas. Namun setelah terlibat saling lotot-melotot, Murayama justru mengatakan bahwa ia akan datang di lain waktu dan kemudian menarik mundur pasukannya.
Furuya yang tidak terima dengan keputusan itu menanyakan pada Murayama alasan dia menarik mereka semua untuk mundur. Dan Murayama menjawab bahwa ia hanya ingin menyelesaikan masalah itu dengan pemimpin Sano, yaitu Cobra. Keesokan harinya, Chiharu yang hendak berkunjung ke bengkel Yamato tanpa sengaja mendengar percakapan Yamato dengan Naomi yang menceritakan tentang alasan Yamato yang bersikeras untuk melindungi Chiharu. Di mana ternyata alasan sebenarnya dari Yamato adalah karena Chiharu mengingatkan dirinya akan kejadian di masa lalu, yang mana ia terlambat untuk menolong sahabatnya dan mengakibatkan sahabatnya itu berakhir di balik jeruji besi. Namun ia tidak ingin membebankan masalah ini dengan Sano Rengokai sebab dapat merusak keseimbangan wilayah. Mendengarnya, Chiharu pun menjadi merasa bersalah dan tak ingin menyusahkan Yamato, sehingga ia pun memutuskan untuk pergi ke Oya untuk menyelesaikan masalah itu. Di jalan ia bertemu dengan Tetsu dan meminta maaf, mengatakan bahwa ia ingin menyelesaikan masalah dengan Oya Koko seorang diri. Sontak mengetahuinya, Tetsu pun segera pergi memberitahukannya pada Yamato, yang kemudian Yamato pun langsung menyusul Chiharu, begitupun dengan Naomi yang langsung mencari Cobra. Sementara itu, Chiharu yang sudah berada di Oya mencoba menjelaskan pada Furuya bahwa apa yang ia lakukan tempo hari adalah sebuah kesalahan. Namun tentunya Furuya masa bodoh dan kemudian menghabisi Chiharu. Tak lama kemudian datanglah Yamato untuk menolong Chiharu, yang kemudian Yamato membawa Chiharu dan Furuya ke dalam ruangan untuk melangsungkan pertarungan one by one. Sedangkan Yamato akan berjaga di luar agar tidak ada yang mengganggu pertarungan mereka. Sementara di luar sekolah, Cobra dan kawan-kawan pun akhirnya memutuskan menginjakkan kaki mereka di wilayah Oya Koko untuk membantu Yamato. Meski akan merusak keseimbangan wilayah, Cobra dan kawan-kawan memberanikan diri untuk memasuki wilayah Oya Koko karena tidak ingin kejadian di masa lalu terulang kembali, di mana mereka terlambat untuk menolong sahabatnya. Singkat cerita, setelah melalui pertarungan isi, Cobra dan kawan-kawan pun sampai di tempat Yamato berada, di mana Yamato sendiri telah bawa belur karena tidak melawan demi bisa menjaga keseimbangan wilayah. Untuk kemudian mereka pun masuk ke dalam ruangan, tempat di mana Chiharu dan Furuya bertarung. Di sana mereka melihat tekad kuat dari Chiharu yang terus bangkit meski diajar berkali-kali oleh Furuya. Tak berapa lama datanglah Murayama ke tempat itu, dan ia merasa senang dengan kehadiran Cobra, di mana Murayama sendiri ternyata telah menanti-nantikan pertarungan melawan Cobra. Untuk menyelesaikan apa yang sudah terjadi, kedua leader pun memutuskan untuk melangsungkan pertarungan one by one. Pertarungan pun berlangsung dengan sangat sengit. Murayama yang memiliki stamina lebih baik dapat mengungguli kecepatan serangan dari Cobra. Namun pengalaman bertarung Cobra saat masih bergabung dengan Mugen membuat Murayama pada akhirnya dalam keadaan terpojok. Cobra yang tak kunjung tumbang membuat Murayama menjadi frustasi dan bertanya-tanya apa perbedaan dirinya dengan Cobra. Sampai akhirnya Cobra melancarkan serangan terakhir yang membuat Murayama harus merasakan kekalahan pertamanya dalam pertarungan. Setelah pertarungan itu, big applause untuk Murayama yang menerima kekalahannya dan membiarkan Sano Rengo pergi dari Oya dengan membawa Chiharu. Yang dari situlah Chiharu akhirnya bergabung dengan Sano Rengokai. Beberapa hari kemudian, Sano dikejutkan dengan sahabat mereka yang telah keluar dari penjara bernama Noboru, yang ternyata kini telah bekerja dengan Imura Group yang merupakan salah satu kelompok mafia Kuryo Group. Di mana Noboru sendiri telah ditugaskan oleh Imura Group untuk dapat mengambil alih wilayah Sword, yang tentunya termasuk sekolah Oya Koko juga. Namun mengetahui tawaran dari Imura Group yang meminta Oya Koko untuk bekerja di bawah mereka, Murayama justru menolaknya, meski itu dapat menimbulkan masalah serius bagi Oya Koko. Tak lama Murayama dan kawan-kawan pun dikejutkan dengan kemunculan Amamiya Masaki yang telah kembali ke kota Sword. Setelah melakukan pendekatan dan berbagai rencana licik untuk mengambil alih wilayah Sword, Noboru justru gagal dan akhirnya diasingkan oleh Imura Group. Namun tak tinggal diam, Imura kembali melakukan rencana lain, di mana mereka membebaskan Hyuga yang saat ini tengah di penjara, dengan tujuan agar Hyuga yang terkenal barbar dan mempunyai dendam pada Sano dapat merusak keseimbangan wilayah Sword. Dan benar saja, ketika keluar dari penjara, Daruma langsung memberikan sambutan dengan membuat keributan di seluruh wilayah Sword, sebelum akhirnya mereka pergi ke wilayah Sano untuk melakukan balas dendam.
きやがったか。おい。Atas keributan yang dilakukan oleh Daruma Ika di wilayah mereka, Murayama pun tidak tinggal diam dan memutuskan untuk mendatangi medan pertempuran Sanoh dan Daruma dengan tujuan untuk minta Hyuga membayar kekacauan yang telah mereka perbuat di Oyakoko. Namun mengejutkannya ternyata di tempat itu juga ada geng Water Rascal dan Root Boss yang sedang mengawasi pertarungan antar Sanoh dan Daruma. Tapi di sini geng Sword lainnya justru hanya menyaksikan Cobra yang berusaha untuk meyakinkan Hyuga untuk tidak melanjutkan pertarungan ini, sebab dapat merusak keseimbangan wilayah dan hanya akan memberikan keuntungan besar bagi Imura Group. Tak lama kemudian semuanya pun dikejutkan dengan kehadiran Noboru yang menodongkan senjata ke segala arah, mengancam kelima geng Sword agar menuruti Imura Group. Cobra dan kawan-kawan berusaha untuk menenangkan Noboru dan mencoba menyadarkannya bahwa apa yang dilakukannya saat ini adalah sebuah kesalahan. Singkat cerita, setelah momen-momen yang dramatis, Sano pun akhirnya berhasil menyadarkan Noboru dan membawanya kembali ke Sano Rengokai. Namun yang lebih penting, dari kejadian itu kelima geng Sword pun bisa mengerti tentang pentingnya menjaga hal-hal yang berharga bagi mereka, sehingga semuanya memberikan respek pada Sano dan keseimbangan wilayah Sword masih dapat terjaga. Setelah melihat tekad kuat Cobra yang melindungi hal-hal yang berharga baginya, Murayama pun merasa hampa, bertanya-tanya apa perbedaan dirinya dengan Cobra, sebab dirinya yang sebelumnya belum pernah kalah oleh siapapun. Bahkan karena alasan itulah ia bergabung dengan Oyakoko, tempat di mana para siswa berandalan berkumpul, dan memenangkan pertarungan adalah segalanya baginya. Di tengah-tengah kehampaan itu, Murayama sedang diamati oleh dua orang cewek yang merupakan anggota dari geng Ichigo. Di sini cewek yang bernama Oshiage ternyata memiliki perasaan suka pada Murayama dan berencana untuk mengungkapkan perasaannya itu. Di sisi lain, Oyakoko kedatangan murid baru bernama Todoroki yang masuk Oyakoko sebagai siswa penuh waktu. Todoroki sendiri adalah seorang siswa yang dulunya sering dibully dan dipalak oleh para berandalan. Sampai suatu ketika ia menyadari bahwa ia tidak ingin selamanya menjadi seorang pecundang, sehingga ia pun berlatih keras dari hari ke hari dan menjadikannya semakin kuat. Sampai-sampai mengalahkan orang lain, mulai memberikan kesenangan pada dirinya. Karena itulah ia bergabung dengan Oyakoko dan mempunyai tujuan, yaitu mencapai puncak sekolah tersebut. Di hari pertamanya sebagai siswa baru, penampilannya yang seperti cupu membuat ia mendapat ejekan dari teman-teman satu kelasnya, sehingga Todoroki pun tanpa pikir panjang langsung menghabisi murid terkuat di kelas itu. Setelah berhasil mengalahkan murid itu, Todoroki diberitahu bahwa pemimpin mereka adalah Suji dan Shibaman, yang kemudian Todoroki pun langsung menghampiri Suji dan Shibaman untuk mengajak mereka bergelut. Pertarungan itu dapat dimenangkan dengan mudah oleh Todoroki. Namun sayang Suji dan Shibaman mengatakan bahwa mereka hanyalah pemimpin dari Oyakoko bagian penuh waktu. Sedangkan pemimpin Oyakoko yang sesungguhnya adalah siswa dari paruh waktu, yaitu Yoshiki Murayama. Mendengarnya, Todoroki pun lantas mengatakan bahwa ia akan mengalahkan Murayama dan menjadi pemimpin di kota Sword. Sementara di sisi Murayama, ia mendapat sebuah surat tantangan dari seseorang yang tidak dikenal. Lantas Murayama pun kemudian dengan semangat menuju ke lokasi pertemuan. Namun sesampainya di sana, ia justru hanya disambut oleh Oshiage yang ingin mengungkapkan perasaannya. Caranya sendiri cukup unik, di mana Oshiage menantang Murayama untuk bertarung dan memberikan sebuah perlengkapan pada Murayama. Tapi tentunya hal itu bukanlah yang diinginkan oleh Murayama yang kemudian mengabaikan Oshiage. Ketika kembali di base camp, Furuya dan yang lain memberitahu tentang Todoroki yang berencana untuk mengambil alih Oyakoko. Dan mereka meminta Murayama untuk segera mengambil tindakan, sebab karena Todoroki murid penuh waktu kini mulai merendahkan mereka. Tapi mendengarnya, Murayama justru tidak tertarik dan menyuruh teman-temannya untuk mengabaikannya saja. Murayama sendiri masih penasaran dengan tujuannya yang selama ini. Ia bertanya-tanya apakah dirinya pantas menjadi pemimpin dari Oyakoko. Tak lama kemudian Murayama tiba-tiba dihampiri oleh Chiharu yang dulunya adalah bagian dari Oyakoko. Kedatangan Chiharu adalah untuk mengucapkan terima kasih dan mengembalikan pin Oyakoko.
村山さんだろクソメガネ。 Singkat cerita, Todoroki dengan diikuti Suji dan Shibaman mendatangi base camp paruh waktu tanpa rasa takutnya menantang Murayama bertarung. Namun lagi-lagi di sini Murayama justru tidak tertarik melawan Todoroki yang ia anggap seperti kekanak-kanakan. Todoroki pun kemudian memprovokasi dan memancing amarah dari murid-murid paruh waktu. Tapi di sini Murayama mencoba untuk tetap kalem dan minta Todoroki untuk pergi dengan cara yang baik. Sadar akan tidak adanya hasrat bergelut dari seorang Murayama, Todoroki pun mengurungkan niatnya untuk sementara dan berencana untuk melakukan sesuatu agar memancing kemarahan Murayama. Kemudian Oshiage terlihat menemui Murayama. Di sini Oshiage mengungkapkan kekecewaannya pada Murayama yang sekarang terlihat seperti takut pada Todoroki. Oshiage merasa bahwa sekarang Murayama seperti kehilangan tekadnya yang dulu saat mengangkat banner Oyakoko. Namun yang lebih ngena, Oshiage mengatakan bila seperti ini terus, Murayama tidak akan bisa melampaui Cobra. Setelah itu Murayama pun memutuskan untuk menemui Cobra, di mana Murayama ingin menanyakan pada Cobra apa yang akan dia lakukan bila berada di posisi yang sama seperti dirinya. Lantas Cobra pun menjawab bahwa ia sama sekali tidak tertarik untuk melawan siapapun. Tapi bila ada yang berani mengganggu Sano Rengokai, maka Cobra tidak akan tinggal diam. Mendengar itu Murayama pun sedikit mulai memahami apa yang harus menjadi tujuannya. Dan setelah pertemuan itu tiba-tiba Murayama mendapat panggilan dari Todoroki yang memberitahukan bahwa Furuya dan yang lainnya telah mereka bantai. Tentu saja hal itu memancing amarah dari Murayama yang di waktu itu juga ia pun langsung kembali ke Oyakoko untuk melangsungkan pertarungannya dengan Todoroki. Sesaat ketika melihat Todoroki, Murayama teringat kembali dirinya yang dulu yang haus akan pergelutan. Dan setelahnya, pertarungan epik antar Murayama dan Todoroki pun dimulai. Kecepatan serangan tingkat tinggi diperlihatkan oleh keduanya dan serangan Murayama berhasil mengenai Todoroki. Tapi setelah itu keadaan berbalik dengan Todoroki yang melancarkan serangan bertubi-tubinya sampai membuat Murayama dalam keadaan terpojok. Saat akan kalah, Murayama teringat dengan perkataan Cobra yang sebelumnya, bahwa pemandangan yang ia lihat bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan itu adalah pemandangan yang ingin dilihat bersama teman-temannya. Tekad kuat seorang Murayama pun kembali bangkit. Dengan pukulan mautnya, akhirnya Todoroki berhasil dikalahkan. Di sini Murayama mengakui bahwa Todoroki adalah orang yang kuat, tapi itu tidaklah berarti apa-apa bila hanya tinjunya yang kuat. Untuk kemenangan Murayama, seluruh siswa paruh waktu pun bersorak. Setelah itu Murayama bertemu dengan Oshi untuk meminta maaf. Lalu Murayama menunjukkan sebuah jimat yang adalah salah satu dari barang pemberian Oshiage sebelumnya. Yang mana di waktu itu ternyata Murayama memutuskan untuk mengambil jimat itu karena takut akan kena sial jika ia membuangnya. Dan kini Murayama berterima kasih atas hal itu. Untuk tujuan mengambil alih wilayah Sword, Imura Group kembali melancarkan rencana mereka. Langkah pertama, mereka terlihat mensuap seorang detektif yang bertugas di wilayah Sword. Dan selanjutnya mereka pun membuat keributan di beberapa wilayah Sword. Hingga Murayama dan kawan-kawan yang akan kembali ke Oya dikejutkan dengan Todoroki dan semua siswa yang terkapar di mana-mana. Tapi di samping itu yang lebih mengejutkannya adalah Kohaku yang kini bekerja sama dengan mafia asing bernama Lee untuk mengambil alih wilayah Sword. Di mana lewat bantuan Lee kini Kohaku mempunyai 500 pasukan yang diantaranya adalah geng-geng kuat lainnya yang juga ada di wilayah Sword, yaitu Mighty Warriors dan kelompok Dub. Bahkan kali ini kelima geng Sword mendapatkan penyerangan yang lebih parah dari apa yang dilakukan oleh Imura Group sebelumnya. Terlihat kekacauan parah di berbagai wilayah Sword, di mana yang lebih parah adalah Nameless Street yang merupakan wilayah dari Root Boys. Sementara Oyakoko tanpa adanya Murayama, Seki dan murid Oyakoko lainnya mendapatkan serangan langsung dari pemimpin Mighty Warriors, yaitu Ice.
Setelah penyerangan itu, Seki dan Furuya meminta Murayama untuk segera melakukan serangan balasan atas apa yang dilakukan oleh Mighty Warriors di wilayah mereka. Namun di sini Murayama mengatakan meskipun mereka memiliki pasukan yang cukup banyak, mereka tidak akan mampu menandingi kekuatan dari Mighty Warriors. Tak hanya itu, pemimpin penuh waktu Todoroki juga ikut menuntut Murayama sebagai ketua Oya untuk segera mengambil tindakan. Sementara itu, Tsukumo mengungkapkan pada Cobra dan Yamato tentang alasan Kohaku yang malah menyerang wilayah Sword, di mana itu ia lakukan adalah untuk mendapatkan kekuatan agar bisa membalaskan dendam kematian sahabatnya pada Kuryu Group. Mengetahui hal itu, Cobra dan Yamato pun meminta bantuan pada Noboro untuk menyelidiki tentang Kuryu Group lebih jauh, di mana ternyata tujuan sebenarnya dari Kuryu Group adalah untuk menciptakan pembangunan kembali di wilayah Sword. Dan hal itu tentunya juga sama dengan tujuan mafia asing yang bekerja sama dengan Kohaku. Mereka menduga bahwa Kohaku hanyalah dimanfaatkan oleh mafia asing, di mana bila wilayah Sword berhasil diambil alih, maka pertarungan berikutnya adalah Kohaku bersama mafia asing melawan Kuryu Group. Dan jika itu terjadi, maka kota Sword akan benar-benar berada dalam kegelapan. Untuk mencegah hal itu, Cobra pun berinisiatif menyerang Kohaku dan kelompoknya lebih dulu. Dan untuk itu, Cobra memutuskan mengajak semua geng Sword bergabung dalam pertempuran itu. Namun di sini Murayama ternyata memutuskan untuk pergi seorang diri. Tapi Seki dan Furuya ternyata juga datang mengikutinya. Kemudian di sini Murayama bertemu dengan Sano Rengokai. Murayama menjelaskan bahwa ia tidak ingin melibatkan siswa Oikoko pada pertarungan ini, sebab akan sangat berbahaya bagi mereka yang merupakan murid sekolahan. Tapi dari belakang pasukan Oikoko datang dengan epiknya membawa 2 mobil truk, di mana ternyata tanpa persetujuan dari Murayama, Todoroki diam-diam mengumpulkan murid Oikoko untuk ikut dalam pertempuran. Dan mau tak mau Murayama pun memutuskan untuk berpesta dengan semuanya pada pertempuran itu. Untuk pertama kalinya, kelima geng Sword bersatu untuk satu tujuan, yaitu menghentikan Kohaku beserta kelompok-kelompoknya yang ingin menghancurkan kedamaian di kota Sword. Tampak pada pertempuran ini, kelima geng Sword sangat tidak diunggulkan dari segi jumlah. Namun hal itu tak membuat kelima geng Sword gentar sedikit pun. Dan pada akhirnya pertempuran besar pun terjadi. Tawuran pun pecah di berbagai tempat. Tampak kelima geng Sword yang dulunya berselisih kini melindungi lain sama satu, yang membuat mereka dapat menumbangkan satu persatu musuhnya. Sementara di sisi Murayama CS tampak bertarung dengan penuh semangat, menjadikan pertarungan itu bagaikan sebuah pesta bagi mereka. Di sisi lain, Cobra, Yamato, dan Tsukumo akan bertarung bersama untuk mengalahkan sekaligus menyelamatkan pemimpin mereka dahulu saat masih di Mugen. Dan pertarungan itu akan menjadi penentu kemenangan Sword dengan seluruh pasukan Kohaku. Sementara itu, jumlah musuh yang terlalu banyak dan petarung-petarung hebat dari Mighty Warriors membuat Sword akhirnya berada dalam keadaan terpojok. Tapi tak berselang lama, tiba-tiba datanglah Amamiya Brothers menerobos masuk dan memberikan kesempatan bagi Sword untuk membalikkan keadaan. Singkat cerita, setelah melalui pertarungan sengit, Cobra CS akhirnya berhasil mengalahkan Kohaku dan menyadarkannya akan kesalahannya yang selama ini. Dan hal itu sekaligus menjadi kemenangan buat kubu Sword atas seluruh pasukan Kohaku. Saat sedang berkumpul di parkiran, Murayama tiba-tiba menghampiri Cobra untuk mengatakan bahwa dirinya ingin keluar dari Oikoko dan bergabung dengan Sano Rengokai. Tapi mendengarnya, Cobra justru menolaknya dan menjadi bahan tertawaan bagi satu Sword. Lantas Murayama pun kemudian ngeles mengatakan bahwa itu hanyalah bercanda.